kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Ada seseorang yang mengatakan bahwa saya sudah lebih dari 25 tahun, 30 tahun ya menjadi aktivis, tidak jadi apa-apa, nothing kayak gitu. Terus prestasinya apa dong? Saya memang pengkritik kekuasaan itu. 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung tuh. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi baset, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya pernah ngomong berkali-kali kan sama abang juga pernah. Saya tanya kok sama beliau, kenapa sih nggak dijawab? Kan gitu. Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi baset, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Saya selalu jawab orang-orang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir tuh karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat, menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsa tuh yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu. Kalau mereka aktivis, kalau mereka akademisi, bicara harus terukur. Ya. Itu saja. Saya bukan aktivis 98, tapi saya ingin agar semua aktivis yang ada di Indonesia ini bicara tuh terukur. Karena biar bagaimanapun saya ini aktivis bang, ya. Tapi saya merasa saya tuh nggak pernah ngomong berdasarkan money, nggak pernah bang. Boleh cek deh. Kalau belum pantas disebut pakar ya jangan disebut pakar gitu. Ini kan kadang-kadang terlalu banyak yang menyebut dirinya pakar gitu. Ada seseorang yang mengatakan bahwa saya sudah lebih dari 25 tahun, 30 tahun ya menjadi aktivis. Tapi kalau dia tidak beranjak dari posisinya, tidak jadi apa-apa, nothing kayak gitu, terus prestasinya apa dong? Saya memang pengkritik kekuasaan itu, bukan pengkritik negara. Periode pertama, saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute itu, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung tuh. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Sungguh memalukan. Mungkin ini kata yang tepat untuk politisi Nasdem, Irma Caniago, ketika dia mengatakan bangga menjadi ternak dari Mulyono. Lucu sekali memang anggota DPR kita yang satu ini, yang selalu cenderung agresif kepada orang yang mencoba mengkritik junjungannya. Iya,
saya mohon maaf, saya bukan aktivis 98 dan nggak mau ngaku-ngaku juga sebagai aktivis 98 ya. Iya. Saya nggak mau bicara kalau saya nggak paham. Contoh misalnya, ketika misalnya si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya pernah ngomong berkali-kali kan sama abang juga pernah. Saya sempat juga meminta klarifikasi ya OCCRRV. Tolong dong kasih buktinya. Kan gitu. Ya sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung mantan Presiden Jokowi membela diri atau membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Kita mulai menduga bahwa ini akan jadi isu panjang. Bayangkan misalnya cara membantah sesuatu yang dihasilkan melalui riset dunia. Jadi kalau begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya sebutkan itu karena di situ saya kadang-kadang harus ngakak gitu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Iya. Saya bilang, saya jawabnya santai aja bang. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Iya, Mulyono kan manusia. Iya. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan? Berarti kan kalau dia disebut anak onta, dia disebut anak banteng, berarti kan anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Iya, Masih merasa terhormat saya. Bagian paling nista dari manusia yaitu kerakusan kendati sudah kenyang. Binatang itu kalau sudah kenyang dia nggak akan makan jatah dari binatang yang lain tuh. Jadi binatang dibuat sedemikian rupa oleh alam semesta untuk mencukupi dirinya sendiri itu. Kalau kurang dia berburu tuh, kalau kenyang dia berhenti itu. Tapi manusia yang namanya koruptor itu udah kenyang pun dia masih berburu harta orang lain atau masih bahkan berburu harta negara. Buat apa? Kan kalau kita terangkan binatang itu punya kecukupan. Manusia itu tidak mungkin jadi binatang. Dia bisa jadi di atas binatang, yaitu berupaya untuk tidak rakus, atau menjadi di bawah binatang, yaitu mengeksploitasi naluri rakusnya. Kan itu. Jadi tidak ada manusia yang bersifat binatang yang ada, atau dia di atas binatang atau dia di bawah binatang. Nah, koruptor itu di bawah binatang. Jadi itu bagian yang saya terangkan tadi, bahwa dimensi itu yang harusnya dipahami supaya kita belajar bahwa kerakusan itu datang dari kekuasaan yang berlebih. Oleh karena itu kendalikan kekuasaan. Apa yang mesti dilakukan? Oposisi, kritik, dan seterusnya itu. Harusnya anggota DPR itu mendengarkan aspirasi rakyatnya, bukan menjadi bagian dari humas penguasa yang selalu membela dengan membabi buta. Apakah Irma Chaniago lupa bahwa kekuasaan itu cenderung akan membuat seseorang berlaku tidak adil dan bertindak semena-mena, dikarenakan mempunyai kekuatan yang tidak terbatas dan akan melakukan apapun sesuai keinginannya? Beliau bilang, gak perlu, Bu Irma aja itu, gak penting untuk saya, gitu. Saya kerja aja gitu. Masa itu aja masih gak malu gitu loh, gak pernah digubris. Apapun omongannya, mau dibilang tolol, dungu, bangsat, nah gak pernah digubris gitu. Luar biasa. Tapi terus dihajar habis gitu. Dan masyarakat tahu, masyarakat bisa menilai ini manusia seperti apa sih gitu. Ya, ini demokrasi seperti apa? Kalau bisa membajingan-bajinganin orang karena dia seorang filsafat gitu ya, seorang bisa dibilang pakar filsafat lah gitu ya, menurut dia gitu ya. Kemudian dia bisa ngomong, saya nggak bicara dia sebagai manusia, dia bicara sebagai presiden, tai kucing lu lah. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja, karena kerumitan pikiran tadi. Tadi saya lewat di tangga berjalan, eskalator itu, ada tulisan di situ bunyinya begini: success is not free, you have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman? Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Tulisan Pak Haritanu Sudibyo, success is not free,
you have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes, ada di sini. Kenapa sepupu Fafa yang nggak ada orangnya, yang kita nggak tahu siapa orangnya, diperdebatkan secara hebat gitu ya, secara terus menerus dipaksa untuk mengaku dan harus ngaku gitu. Saya juga heran gitu, ada apa dengan bangsa ini gitu, ada apa dengan orang-orang pintar di negara ini gitu. Begini, saya terangkan ilmu pengetahuannya ya. Kalau Anda buat kesalahan logis, kesalahan itu Anda deteksi dengan rumus tentang falasio, bukan dengan moral. Bagaimana mungkin logika dibatalkan oleh moral? Saya tidak punya hak moral untuk membantah logikamu. Memang logika tidak dibatalkan oleh moral. Sebaik-baiknya Anda, mungkin Anda masuk surga, tapi cara berpikirmu buruk. Tetap saya bilang, cara berpikirmu buruk, kendati moralmu baik. Bisa nangkap nggak? Moral itu dibatalkan oleh perbuatan baik atau buruk. Logika dibatalkan oleh masuk akal atau tidak masuk akal. Estetika dibatalkan oleh bagus apa tidak. Logika tidak dibatalkan oleh moralitas.